Namaku Arga. Ayahku menikah lagi setahun setelah ibuku wafat karena sakit keras. Saat itu aku masih kelas 3 SMA. Dan jujur, aku membenci keputusan ayah saat itu. Bagiku, belum cukup waktu untuk menggantikan sosok ibu kandungku. Ibu tiriku bernama Ayla, seorang wanita berusia 33 tahun, hanya 12 tahun lebih tua dariku. Cantik, tenang, dan selalu berusaha mendekatiku walau aku sering bersikap dingin. Ia seperti tahu batas, tidak memaksakan kehadirannya, namun selalu ada saat dibutuhkan. Lambat laun, aku mulai memperhatikan caranya menyiapkan sarapan, cara dia menatap ayahku dengan lembut, dan cara dia menegurku ketika aku begadang terlalu lama. Semua dilakukan dengan sabar. Aku mulai merasa aneh. Setiap senyumnya terasa seperti cahaya hangat yang menembus ruang dingin di hatiku. Aku berusaha menepis semua pikiran gila itu. Dia ibu tiriku, bukan? Namun rasa itu tumbuh diam-diam. Aku tak bisa menyangkalnya. Suatu malam, aku terbangun karena hujan deras. Aku turun untuk minum, dan melihat Bu Ayla duduk sendirian di ruang tengah. Wajahnya tampak sendu. Aku mendekat, ragu. "Kamu belum tidur, ga?" tanyanya, tersenyum tipis. "Aku haus." "Ibu kenapa belum tidur?" Dia terdiam sejenak. "Kadang, aku merasa masih asing di rumah ini. Tapi tidak apa-apa. Aku mengerti posisiku." Aku duduk di sebelahnya. Untuk pertama kali, aku ingin tahu perasaannya. "Aku tidak membencimu, Bu," ucapku pelan. "Aku hanya bingung." Dia menoleh. Pandangannya lembut. "Aku juga bingung, Arga. Tapi aku mencoba menjadi ibu yang baik. Meski aku tahu, takkan pernah bisa menggantikan ibumu." Aku menatap matanya. Saat itu, jarak kami begitu dekat. Dan tiba-tiba, aku ingin memeluknya. Tapi aku hanya bisa menggenggam tangan dinginnya. Dia tidak menepis, hanya menunduk. Dan saat itu, kami tahu ada sesuatu yang tumbuh, yang tidak seharusnya ada. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Tak ada pelukan, tak ada kata cinta. Hanya pandangan yang terlalu lama, dan keheningan yang penuh makna. Cinta yang tidak boleh diucapkan, tapi terasa. Sejak malam itu, aku dan Bu Ayla hidup dalam senyap yang ganjil. Tidak ada yang berubah secara terang-terangan. Ia masih menyiapkan sarapan, masih memanggilku dengan nada lembut yang sama. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang tak lagi bisa kusebut ibuku. Ayah sering pergi dinas luar kota, kadang bisa berhari-hari. Rumah menjadi sepi. Hanya ada aku dan Bu Ayla. Setiap detik kebersamaan kami seperti menahan letupan perasaan yang terlalu sulit didefinisikan. Suatu sore, saat hujan turun lagi, aku sedang membaca buku di ruang tamu. Bu Ayla datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sebelahku, sangat dekat, terlalu dekat. "Kamu tahu, Arga," katanya lirih, "kadang aku merasa bersalah." Aku menoleh. "Kenapa?" Dia menghela napas. "Karena aku tahu, ada sesuatu yang seharusnya tak boleh tumbuh, tapi tetap tumbuh." Aku terdiam. Hatiku berdegup kencang. "Aku pun sama, Bu," ucapku jujur. Aku mencoba menahan, tapi tiap hari rasanya seperti dihukum karena harus pura-pura biasa. Ia memejamkan mata lama, lalu membuka perlahan. "Kalau begitu, mungkin aku harus pergi dari rumah ini," katanya lirih. "Apa? Tidak, Bu, tolong jangan." Aku refleks menggenggam tangannya. Kali ini lebih kuat. Dia tidak menarik tangannya, tapi ia menatapku dengan tatapan sendu, penuh luka, bukan bahagia. "Kita tidak bisa begini, Ga. Kamu terlalu muda. Aku, istri ayahmu." Aku mendekat.
Tapi hati ini tidak bisa diatur. Dan untuk pertama kalinya, dia membiarkan kepalanya bersandar di pundakku. Tak ada kata, tak ada janji, hanya kehangatan yang bercampur rasa bersalah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan, jika cinta ini salah, mengapa terasa begitu benar? Keesokan paginya, ayah pulang. Ia tampak bahagia, membawa oleh-oleh dari luar kota. Bu Aila menyambutnya dengan senyum yang tidak sama seperti yang ia berikan padaku. Aku merasa seperti pencuri. Aku mundur, menjaga jarak. Aku bahkan mulai jarang makan di meja makan. Bu Aila mengerti, tapi diam. Dia tetap lembut, tapi menjauh perlahan. Hingga suatu malam, aku mendengar mereka bertengkar. Suara ayah tinggi, nama seseorang disebut Rio. Aku menguping dari balik dinding. Aku tidak selingkuh, tegas suara Bu Aila. Lalu kenapa kamu begitu jauh dari aku sekarang? Bahkan pandanganmu kosong. Karena aku merasa tidak berada di tempat yang tepat lagi. Aku membeku. Besoknya, saat aku pulang dari kampus, rumah kosong. Di meja ada sepucuk surat, tertulis dengan tulisan tangan halus. Lebih besar dari Arga, aku harus pergi. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku takut tinggal akan menghancurkan banyak hal. Kamu anak baik, lanjutkan hidupmu. Aku akan selalu mendoakanmu dari jauh. Tak ada nama di bawahnya. Tapi aku tahu, itu dari dia. Waktu berjalan, aku lulus kuliah. Ayah tak pernah menikah lagi. Kami jarang bicara soal Bu Aila. Seperti dia hanya bayangan yang pernah ada. Tapi dalam hatiku, dia nyata. Cintaku tak pernah surut. Hingga suatu hari, 5 tahun kemudian, aku bertemu seseorang di toko buku. Seorang wanita berambut panjang, bermantel coklat. Ia menoleh, menatapku. Mata itu masih sama. Aila, dia tersenyum kecil. Kamu sudah dewasa sekarang, Arga. Dadaku sesak. Semua kenangan itu kembali seperti gelombang besar yang menenggelamkan. Apa kamu bahagia? Tanyaku. Dia mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Cinta tak selalu harus dimiliki, Ga. Tapi cinta yang pernah tulus akan selalu hidup. Tunggu sebentar. Ini badai loh ini. Nah. Ayo sudah ya. Nah ya.